Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakasya Pradila dengan NIM J5200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistema respiratori. Jadi di sistema respiratori itu ada embriologi, lalu ada traktus respiratorius. Di traktus respiratorius itu ada nasus, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, lalu alveolus. Lalu selanjutnya ada sinus paranasalis. Di sinus paranasalis itu ada sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, sinus frontalis, dan sinus maxillaris. Lalu selanjutnya ada pulmo, selanjutnya pleura. Di pleura ada pleura parietalis dan pleura visceralis. Lalu selanjutnya ada musculus respirasi. Di musculus respirasi itu ada musculus regular dan musculus auxiliar. Baik, yang pertama ada embriologi. Embriologi adalah sistem pernafasan yang berasal dari mesoderm, lebih tepatnya lateral predmesoderm, splenic mesoderm. Pada hari ke-25 usia kehamilan menunjukkan bagian diverticulum respiratorium dengan jantung dan hati. Diverticulum respiratorium atau tunas paru bersama usus depan akan membentuk septum atau pemisah tracheoesophageal ridge. Apabila pembentukan septum ini gagal, akan terjadi klinis fistula tracheoesophagus. Lalu selanjutnya ada nasus. Jadi nasus di sini sinus frontalis, ada sinus frontalis, concha nasalis superior, meatus nasi superior, itu yang di sini. Lalu concha nasalis media, agir nasi, lalu ada atrium meatus medi, lalu ada meatus nasi medius, lalu ada concha nasalis inferior, lalu ada limen nasi, lalu ada vestibulum nasi, lalu ada meatus nasi inferior, lalu ada processus palatinus maxillae, ada canalis incisivus. Lalu di sini ada recessus sphenoethmoidalis, ada apertura sinus sphenoidalis, ada hipofisis ini, lalu ada sinus sphenoidalis, ada tonsilla pharyngealis, lalu ada pars basilaris, osis occipitalis, lalu ada fascia pharyngobasilaris, lalu ada meatus nasopharyngeus, lalu ada torus tubarius, lalu ada ostium pharyngeum tubae auditivae, lalu ada recessus pharyngeus, lalu ada lamina horizontalis osis palatini, lalu ada palatum mole velum platinum. Sebelumnya di nasus itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada tampak luar. Di hidung pada manusia dari luar terbentuk oleh kartilago dan osa. Kartilago ada 4, kartilago nasi lateralis, lalu kartilago septinasi, kartilago laris major et minor, lalu cartilaginous nasi accessorie, lalu di osa itu ada os nasale, lalu di tampak dalam itu ada dua macam, medial dan lateral. Jadi selanjutnya kita langsung saja ke pulmo, yaitu paru-paru. Seperti ini gambarnya. Di pulmo sendiri ada glandula tiroidea, lalu ada manubrium sterni, lalu ada musculus sternocleidomastoideus, lalu ada jugularis externa, ada pars costalis pleura parietalis, lalu ada clavicula, lalu ada pectoralis major, musculus pectoralis minor, intercostales 2, lalu ada lobus superior, lobus medius, lobus inferior, lalu ada
viscera obliqua, lalu ada viscera horizontalis, lalu ada recessus, custodia pragmaticus, lalu ada pars diaphragmatica, pleura parietalis, lalu ada diafragma, cartilago costalis yang selanjutnya, lalu ada processus siphoideus, lalu ada bayangan pleura, ini yang paling bawah. Lalu di sini juga ada trakea dan thyroidea inferiores, lalu ada carotis communis, lalu ada jugularis interna, lalu ada penicus, lalu scalenus anterior, ductus thoracis, plexus brachialis, lalu ada subclavia, lalu ada thoracica interna, lalu ada axillaris, lalu ada incipura cardiaca pulmonis. Lalu di sini yang di bagian bawah, ada lobus superior, lobus inferior, lalu ada recessus costomediastinalis, lalu ada viscera obliqua, lalu di sini ada yang di bagian bawah ini ada musculoprenica, lalu ada lingula pulmonisin, lalu ada thoracica interna, lalu ada pars mediastinalis, pleurae parietalis, lalu yang paling bawah ini ada pericardium fibrosum. Nah, di sebelah sini ada pulmodexter dan sinistra, ini bagian-bagiannya di sini. Lalu selanjutnya ada trakea dan bronkus seperti ini. Jadi ini ada cartilago thyroidea, lalu cricothyroideum medianum, lalu ada cartilago cricoidea, lalu ada tunica adventitia, lalu ada annularia, lalu ada cartilaginous trachealis, lalu yang merah ini itu mukosa dinding trakea posterior, menunjukkan lipatan longitudinal yang dibentuk oleh kumpulan serat elastis yang padat. Lalu di bawah sini ada bronchus lobaris, terus ini lobus superior yang B1, B2, B3, lalu di bawahnya lagi ada bronchus lobaris medius ini 2, lalu ada lobus inferior, lalu ada cabang ini bronchi principalis, lalu yang di sebelah kiri sini lobus superior yang ini ke yang ke lingua B4 B5 ini, lalu ke lobus inferior yang ini di dinding anterior, lalu di dinding anterior ada tunica adventitia, cartilago trachealis, rambut elastis, glandulae trachealis, arteri kecil, pembuluh limfe, saraf, epitel. Lalu di dinding posterior ada nervus, ada arteria parva, glandula, lalu ada fibrae elasticae, lalu ada yang di sini musculus trachealis, lalu ada tunica muscularis oesophagi, lalu ada epithelium, lalu yang tadi ini vasa lymphatica. Selanjutnya ada pleura. Pleura adalah suatu selaput serosa yang melingkupi pulmo. Pleura ini melipat pada bagian hilus menjadi 2 bagian, yaitu pleura visceralis yang melekat pada pulmo, termasuk permukaannya dalam
viscera dan pleura parietalis yang melekat pada dinding torak, mediastinum, dan diafragma. Di antara kedua lapisan pleura pada bagian dalamnya terdapat suatu ruangan yang disebut cavitas pleura. Cavitas pleura merupakan ruangan potensial yang berisi cairan pleura kurang lebih 10 mili untuk lubrikasi suatu terjadi gesekan akibat pengembangan rongga dada. Kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Ya, ini di sini ada nervus vagus dextra, nervus laryngeus recurrens recta, dan lain-lain. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.